Bapak Ibu, hidup kita dikuasai siapa? Lidah. Bagus, pinter. Ada orang katakan begini, hidup kita dikuasai Tuhan. Tidak, hidup kita bukan dikuasai Tuhan. Loh, jangan berkata Tuhan itu berkuasa atas hidup kita kalau kita tidak menjaga lidah kita. Memang Tuhan berkuasa. Kalau kita tidak menjaga lidah kita, kuasa Tuhan gak bekerja atas kita. Setuju? Hidup dan mati kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah, terjemahan lain itu mengatakan begini, patilan urip podo kawengku ing ilat, sopo kang seneng meratakake iku mesti mangan woi. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Mati dan hidup adalah dalam kuasa lidah, dan barang siapa yang suka akan dia, itu kelak akan makan buah-buahnya. Jadi benar Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta. Tapi kalau kita tidak mengendalikan perkataan, kuasa Tuhan gak berlaku atas kita. Ya. Oleh sebab itu, kalau ada firman Tuhan, deklarasikan, perkatakan, responi, tanggapi dengan berkata ya, amin, yes, haleluya. Gitu. Amin. Janji Tuhan sudah disampaikan, tapi mulut kita ngomong apa? Itu loh. Janji Tuhan memang berkuasa mengubahkan, tapi tergantung orang itu mempergunakan mulutnya. Kalau dia ngomong yes, amin, terjadilah atas hidupku, maka janji Tuhan yang berkuasa ini berlaku atas kita. Oleh sebab itu katakan yes, amin, haleluya. Jangan diam kalau dengarkan firman Tuhan. Amin. Menungai, jangan. Yes, amin, haleluya, puji Tuhan, terjadilah atas hidupku. Gitu. Amin. Firman Tuhan itu berkuasa mengubahkan hidup kita. Amin. Menjadi yang miskin menjadi kaya, terkutuk diberkati, masyhur, besar, dan memberkati. Amin. Itu bagian kita. Ada banyak orang Kristen yang mengalami janji Tuhan, tapi ada juga banyak orang Kristen yang tidak mengalami janji Tuhan. Bedanya di mana? Responnya. Respon itu apa? Tanggapannya. Untuk menanggapi firman itu nggak perlu kita mengerti firman Tuhan dulu, nggak perlu. Ini bedanya kita dengan orang lain. Firman Tuhan itu pasti benar, betul? Firman Tuhan itu pasti benar, jadi nggak usah dicerna lagi, nggak usah diotak-atik lagi, katakan yes, amin, itu aja. Itu nggak usah diotak-atik, nggak usah. Tapi nak menurutku, was. Orang yang model begini ini, saya berani pastikan tidak akan mengalami janji Tuhan, karena dia nggak menerima. Dia otak-atik dengan pikirannya sendiri. Ya, jadi kita harus seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan perkataan. Bisa katakan amin? Oke, deklarasi terobosan. Yang pertama, sebagai ciptaan baru, aku menikmati manusia roh yang terus berkobar-kobar. Ini harus menjadi ciri kita, orang yang menjadi ciptaan yang baru. Kalau engkau mengatakan aku ciptaan baru dalam Kristus, harus berkobar, harus menyala-nyala, harus berapi-api. Kalau engkau loyo, engkau gak semangat, engkau pesimis, engkau bukan ciptaan baru. Nah, ini harus menjadi deklarasi kita, pernyataan kita, ini yang harus menguasai kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, sekarang lidah kita ngomong ini nih, aku menikmati manusia roh yang terus menerus berkobar-kobar. Nah, ini harus menguasai kita. Aku manusia roh, memiliki manusia roh yang berkobar-kobar. Jadi semangat terus, setiap pagi kita semangat terus, berkobar-kobar, berapi-api terus. Itu yang menguasai hidup kita. Amin.
baca ayatnya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinamu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah, ini dari kata janganlah ini mengandung kalimat apa? Ini sebuah kalimat perintah. Kita tidak boleh kendor. Amin. Kekristenan kita tidak boleh kendor. Kekristenan kita harus semangat. Ini kalimat adalah kalimat perintah. Janganlah hendaknya kerajinamu kendor, biarlah, perintahnya apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi ini menjadi identitas kita. Inilah yang menguasai hidup kita. Lidah kita harus kita kondisikan untuk ngomong seperti ini, supaya hidup kita juga dikuasai oleh roh yang berkobar-kobar ini. Jadi sebagai ciptaan baru, aku menikmati manusia roh yang terus menerus berkobar-kobar. Menikmati artinya ada hasil dari roh yang berkobar-kobar. Kalau roh kita berkobar-kobar, kalau roh kita menyala, kita akan menikmati hasilnya. Amin. Orang lain pun juga senang melihat hasilnya. Betul enggak? Bapak Ibu melihat, Bapak Ibu kalau melihat orang yang lemes, kelunah-kelunu, gluyar-gluyur, pesimis gitu, kira-kira Bapak Ibu gimana rasanya? Wong ora jelas sih, ya kan? Ora beres sih. Kalau kita melihat ketemu orang semangat, antusias, optimis, keren nih. Senang kan? Itu loh Bapak Ibu. Aku menikmati manusia roh yang terus berkobar-kobar. Ketika kita berkobar-kobar, kita yang menikmatinya, lain matinya. Berulang-ulang saya sampaikan, ketika api unggun itu mulat-mulat, genine besar gitu, binatang apapun masuk ke situ akan mati. Setuju? Kalau Roh Kudus berkarya, menyala-nyala dalam hidup kita, kedagingan, kemanusiawian itu semua mati dalam hidup kita. Itu nikmatinya, gitu. Kita menikmati hasil. Terus kenapa kita gampang tersinggung, terluka, sakit hati, baperan? Karena nggak ada api yang mulat-mulat, yang besar, yang membunuhnya. Harusnya orang Kristen itu sudah mati terhadap kedagingan, kemanusiaan, baper, tersinggung, luka, kecewa, dan sebagainya. Karena apinya mulat-mulat, sehingga binatang-binatang akan mati kalau masuk ke kita. Setuju? Tapi kalau nggak ada api, ini masuk 1, 2, 3, kita menjadi duniawi lagi. Oke? Aku menikmati manusia roh yang terus-menerus berkobar. Mari kita katakan bersama-sama. Aku menikmati manusia roh yang terus berkobar-kobar. Sekali lagi, aku menikmati manusia yang terus berkobar-kobar. Sekali lagi, aku menikmati manusia yang terus berkobar-kobar. Yang kedua, aku menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Aku menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Sukacita kita bukan karena sukacita dunia. Sukacita kita bukan karena melihat fakta, tapi sukacita kita karena sukacita ilahi. Amin. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa. Jadi kita harus bersukacita senantiasa. Ini juga perintah. Bersukacitalah senantiasa. Ini perintah. Kalau kita menjadikan Tuhan berkuasa atas kita, kita nggak punya kuasa lagi atas kita. Kalau sang penguasa tunggal kita ngomong, kamu bersukacita, jadi sudah, kita harus bersukacita. Tidak ada kita melawan, memberontak. Setuju? Amin. Aku
menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Jadi sukacita, gembira. Saya menikmati sukacita ilahi. Contoh, mak jegagi nek eneng masalah engkau bisa menanganinya. Setuju? Lah nek rohmu enggak berkobar-kobar, sukacitamu mindlap-mindlip, labil, eneng sing telepon, "Pak, tolong doakan saya, istri saya selingkuh." Waduh, aku lagi selingkuh ya. Paham Bapak Ibu? Ngerti nggih? "Pak, tolong doakan saya. Ini rumah sedang kacau." Waduh. Detik ini juga aku sedang neng-nengan karo bojoku. Paham Bapak Ibu? Jadi biarlah rohmu menyala-nyala dan engkau memiliki sukacita ilahi. Nikmatnya di mana? Nikmatnya ketika ada orang yang minta pelayanan kepada kita, kita sudah ready, siap. Betul? Pemusik yang di belakang ini, pastikan kau jangan hanya ready setiap minggu saja. Setiap hari kau harus ready, siap. Amin. Sehingga ketika engkau mengangkat penyembahan begitu, langsung turun hadirat Tuhan. Mudah. Amin. Jadi hidup sukacita ilahi itu harus ada dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan hari Minggu saja. Namanya pelayanan itu harus siap sedia. Apapun harinya. Jadi jaga hati. Tetap berkobar-kobar, tetap bersukacita. Sehingga kalau ada orang yang perlu kita layani, kita siap sedia. Itu loh Bapak Ibu. Nah, engkau mudah tersinggung, luka hati, kepahitan. Ketika wong Kristen dia aku njok tulung doanya dia. Karena orang Kristen itu doanya manjur. "Bu, Mbak, aku minta doa dong." "Kenapa kamu?" "Aku sedang stres." "Aduh, aku dewe yo lagi stres ya." Tidak boleh gitu Bapak Ibu. Kita tidak menikmati roh yang berkobar-kobar. Kita tidak menikmati kehidupan yang dilingkupi dengan sukacita ilahi namanya. Amin. Karena kekristenan itu bukannya berhenti di hal-hal kerohanian, keagamaan. Kekristenan itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu itu kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan itu di surga. Tapi melalui hidupmu, surga itu nyata. Jadi engkau harus berkobar-kobar, menyala-nyala, harus bersukacita terus. Jangan engkau karena masalah, fakta, data yang ada, sukacitamu hilang. Jangan. Sukacitamu harus ada terus. Bersukacitalah senantiasa. Apa arti senantiasa? Bahasa Jawanya senantiasa itu tansah podo bungao. Tansah. Tansah itu napa? Tansah niku napa? Selalu. Selalu niku napa? Tansah. Tansah niku napa? Selalu. Iya, senantiasa. Rejoice evermore. Hendaklah saudara selalu bersukacita. Hendaklah kamu bersukacita senantiasa. Kita harus bersukacita senantiasa. Karena ketika kita bersukacita senantiasa, kita akan menikmati sukacita ini. Lupa, aku sedang punya masalah lupa. Tapi firman Tuhan berkata apa? Bersukacitalah. Amin. Bingah kita mboten naming dinten Minggu nek pas kebaktian mawon, ya. Bersuka dalam Tuhan. Hari Senin jegadul ndak boleh. Hari Senin pun bersuka dalam Tuhan. Hari Selasa bersuka. Hari Rebo bersuka dalam. Hari Kamis bersuka. Jumat, Sabtu
bersuka dalam hari Minggu, apalagi. Jadi bersukacita ini senantiasa, sehingga kita akan menikmati roh sukacita ini. Amin Bapak Ibu. Jadi pastikan ada masalah ataupun tidak ada masalah, kita bersukacita. Ya, mari kita menikmati sukacita terus. Coba Bapak, saya tanya, apa sih yang nggak sukacita? Apa coba? Ini kan perintah nih, bersukacitalah senantiasa. Ini perintah kan? Betul enggak? Kalau perintah Tuhan harusnya kita melakukan, melaksanakan. Kenapa kita nggak melakukan sukacita ini? Kenapa? Bersukacitalah senantiasa. Waduh, Raisa ya Pak. Aduh, kenapa? Faktor masalah. Ya. Karena masalah sehingga kita tidak bersukacita. Padahal itu perintah. Karena kebutuhan, karena tidak fokus firman, karena masalah. Masalah kesehatan. Terima kasih buat jawaban Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kejujuran Bapak Ibu sekalian. Ya, saya tahu itulah manusiawi. Ya, saya pun juga berat untuk bersukacita senantiasa seperti Bapak Ibu rasakan. Butuh situasi, kondisi, keadaan keluarga, ekonomi, kita sendiri sakit, itu membuat kita susah untuk bersukacita. Betul itu. Tapi catat baik-baik, ini adalah perintah. Jadi mau nggak mau kita harus melakukannya. Yes, tapi dengan tulus. Betul? Aku bersukacita. Yes Tuhan, terima kasih. Meskipun air matamu menangis, tapi bibirmu harus tersenyum. Tuhan, terima kasih, Engkau baik. Bersukacitalah senantiasa. Kita akan menikmati sukacita. Apa nikmatnya? Orang lain akan melihat kita itu diberkati. Wah, saya diberkati loh dengan hidupmu. Kenapa? Kok kowe sukacita? Ya kan Bapak Ibu? Amin. Oleh sebab itu bersukacitalah senantiasa. Aku menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Sukacita kita bukan karena sukacita duniawi. Sukacita kita bukan karena fakta data yang ada. Sukacita kita bukan karena secara kasat mata. Bukan. Sukacita kita karena sukacita ilahi. Ya. Sukacita Tuhan menjadi kekuatan kita. Amin. Sukacita Tuhan yang menguatkan kita. Kalau sukacita ilahi ini menjadi pendorong kita bersukacita, maka seperti butuh, seperti apalagi tadi, masalah keluarga, masalah yang lain-lain tadi, itu nggak mempengaruhi sukacita kita. Amin. Karena sukacitanya sukacita ilahi, bukan sukacita karena duniawi. Nah, saya mendapati kenapa tadi sudah disebutkan. Saya mendapati kenapa sukacita kita tergantung oleh keadaan. Karena kita belum mengakses, kita belum terhubung dengan sukacita ilahi. Sehingga sukacita kita tergantung oleh keadaan. Nah, dompet tebal sukacita. Ya. Nah, dompetnya tipis meringis, nangis. Ini sukacita karena keadaan. Ini sukacita bukan sukacita ilahi. Kesulitan, permasalahan, pergumulan, tantangan apapun juga yang ada dalam kehidupan kita tidak boleh mempengaruhi sukacita ilahi yang ada dalam hidup kita. Tidak boleh. Amin. Orang boleh tidak suka dengan kita, tapi sukacita tidak boleh hilang hidup kita. Seneng ya syukur, enggak apa-apa, gimana lagi? Jangan paksa orang lain untuk suka dengan kita. Setuju? Enggak usah kita paksa orang lain untuk suka dengan kita.
kita jalan saja, bersukacita saja, dan tansah bungau saja. Amin. Mari kita beri bersama-sama, kita deklarasikan. Aku menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Satu kali lagi, aku menikmati kehidupan yang selalu dilingkupi sukacita ilahi. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Pastikan kita memiliki sukacita ilahi. Sukacita ilahi tidak terpengaruh dengan keadaan duniawi. Yusuf memiliki sukacita ilahi sehingga dibenci saudaranya, disakiti saudaranya, dikhianati temannya, difitnah, dia tidak terganggu sukacitanya. Paulus dan Silas meskipun di penjara, dia bersukacita, tidak kurang. Ya. Yang ketiga, aku menikmati bekerjanya roh doa. 1 Tesalonika 5:17, kita baca 1, 2, tetaplah berdoa. Katanya ini ayat yang paling pendek, tetaplah berdoa. Nah, ayat yang paling pendek tapi ayat yang paling susah kita lakukan, betul? Karena tidak semua orang itu tetap berdoa. Tapi ini termasuk perintah, ya. Sebagai ciptaan baru, kita ini memiliki roh doa. Roh doa, roh penyembahan. Jadi kalau diajak doa itu seneng karena ada roh doa. Penyembahan itu seneng karena ada roh doa. Nah, orang yang ada roh doa itu peka. Orang yang ada roh doa itu dengan Tuhan. Orang yang memiliki roh doa itu berkemenangan. Karena dia cas terus arusnya, nggak pernah lobet. Senantiasa menyembah Tuhan, berdoa dalam bahasa roh. Tetaplah berdoa. Memiliki roh doa. Doanya, oh aku doa Pak sehari 5 kali. Apa itu? Doa bangun tidur. Tuhan terima kasih selama sepanjang malam Kau memberkati aku. Aku menyerahkan hari ini. Amin. 1 kali. 2 kali. Tuhan saya mau sarapan, berkati, amin. 2 kali. 3 kali siang, Tuhan saya mau makan siang, berkati, amin. Sudah 3 kan? 4 makan sore, Tuhan saya mau makan sore, berkati, amin. Yang terakhir, yang 5, Tuhan saya mau bubuk manis, Tuhan berkati, amin. Bukan doa begini yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu. Doa itu hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin. Doa itu sampai kita mendengar suara Tuhan berbicara, Tuhan memberi arahan, Tuhan berikan tuntunan sehingga seperti kita ngobrol. Doa itu adalah komunikasi 2 arah. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika engkau berdoa, Tuhan belum menjamahmu, jangan berhenti berdoa. Amin. Ketika engkau berdoa menyembah Tuhan dan ada jamaah Tuhan, belum ada lawatan Tuhan, belum ada sepertinya gerakan dinamika di sini, dalam dirimu ada Tuhan, jangan berhenti, terus berdoa. Amin. Terus menyembah Tuhan sampai engkau berjumpa dengan Tuhan. Ini doa yang berkualitas. Ini doa yang bukan rutinitas. Ini doa yang Tuhan ingin itu. Sehingga kita terhubung. Pak Stephen katakan, Kristenan adalah ketika ada keterhubungan dengan Tuhan. Ketika kita belum terhubung dengan Tuhan, kita belum disebut Kristen. Kita hanya orang beragama Kristen saja, tapi kita belum mengalami keterhubungan dengan Tuhan. Atau kita beragama tapi belum bertuhan. Jadi pastikan kita ini berdoa sampai ketemu dengan Tuhan. Dalam penyembahan tidak usah melihat kanan kiri, fokus saja menyembah Tuhan. Oh pasik sembah terus, iman bayangkan. Sehingga kita berdoa itu berjumpa dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan, muka dengan muka.
Setiap kali ketika kita ketemu dengan Bapa, kita jadi orang yang kuat. Orang yang terus berdoa itu orang yang siap untuk berperang. Seorang atlet, taruhlah sepak bola, bulu tangkis atau perenang, itu kira-kira latihannya kapan? Atau besok mau tanding sekarang latihan? Atau besok mau tanding besok juga latihan? Kapan kira-kira latihannya? Latihannya jauh, bahkan tidak ada jadwal sekalipun, dia latihan terus. Amin. Nah, oleh sebab itu tetaplah berdoa. Itu artinya kita harus tetap menjaga hubungan dengan Tuhan walaupun tidak ada masalah. Yang saya lihat ada banyak orang Kristen yang rajin berdoa, rajin puasa, rajin ke gereja karena punya masalah. Ketika nggak punya masalah, rajin berdoa kah? Tidak. Ketika nggak punya masalah, rajin puasa kah? Tidak. Nah, ini bertolak belakang dengan ayat ini. Tetaplah berdoa, itu artinya meskipun di mata damai, tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, tetap berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bahasa roh setiap hari. Amin. Itu harus menjadi bagian kita. Jadi kita memiliki sebuah roh doa. Yang keempat, ya, aku menikmati adanya hati bersyukur dalam segala perkara. Jadi dalam segala perkara kita sudah latihan untuk bersyukur. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini perintah juga untuk kita bersukacita dalam segala perkara. Padha ngunjukno panuwun ing sabarang kang tinemu, awet iku kang dikersakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus tumrap kowe. Tuhan mau supaya kita bersukacita, bersyukur senantiasa dalam segala hal. Ngadepi istri, suami, anak, ekonomi, kebutuhan, kesehatan yang tidak kita harapkan, kita harus bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur dalam segala keadaan. Ini perintah. Pak, aku pengen hidup dalam kehendak Tuhan, Pak. Ngucap syukur. Kok gitu? Iya, jelas dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kalau kita pengen hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita harus mengucapkan syukur dalam segala perkara. Ing sambarang kang nemu, dalam suka, duka, permasalahan, pergumulan, aku mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau baik. Amin. Ing sambarang kang nemu. Ayo Bapak Ibu kita belajar untuk benar-benar hidup dalam deklarasi ini. Sekali lagi, hidup kita dikuasai oleh perkataan kita. Kalau setiap hari kita katakan aku menikmati adanya hati yang bersyukur dalam segala perkara, maka itu menguasai kita, menguasai kita. Aku menikmati adanya hati yang bersyukur dalam segala perkara, itu menguasai kita. Ketika menguasai kita, sehingga kita bersyukur dalam segala perkara. Amin. Anak tidak seperti yang kita harapkan, bersyukur dalam segala perkara. Ekonomi tidak seperti yang kita harapkan, bersyukur dalam segala perkara. Bersama-sama ya, supaya ini menguasai kita, karena dikuasai lidah, dikuasai perkataan kita, sehingga hati yang bersyukur dalam segala perkara itu menguasai kita. Dalam situasi kondisi apapun juga kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Oke? Dengan suara yang kencang, dengan 1, 2, 3. Aku menikmati adanya hati yang bersyukur dalam segala perkara. 1, 2, 3. Aku menikmati adanya hati yang bersyukur dalam segala perkara. Sekali lagi, aku menikmati adanya hati yang bersyukur dalam segala perkara. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin.
kebiasaanmu selalu bersyukur, mengucapkan syukur dalam segala perkara. Tantangan, kesulitan apa yang terjadi dalam hidup, engkau bersyukur, bersukacita senantiasa. Amin. Ini ciri kita, cirinya orang Kristen. Yang kelima, aku menikmati adanya manifestasi buah-buah roh dalam kehidupanku sehari-hari. Apa manifestasi? Manifestasi itu ejowantah, menyatakan. Jadi aku menikmati adanya pernyataan buah-buah roh dalam kehidupanku sehari-hari. Jadi kehidupan sehari-hari yang kita jalani itu muncul buah-buah roh. Amin. Buah roh itu apa saja? Sukacita, terus damai sejahtera, terus kasih, terus kemurahan, terus kebaikan, terus kelemah lembutan, terus penguasaan diri, terus kesabaran. Penguasaan diri itu paling akhir, ya. Ada banyak penafsir begini. Penguasaan diri itu seperti keran atau seperti tutup di kamar mandi, ya. Jadi kalau ada sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan dan sebagainya sudah masuk ke bak itu. Nah, tutupnya ini adalah penguasaan diri. Ketika tidak ada penguasaan diri, maka kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan itu semua brojol. Jadi penguasaan diri itu penting. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Yang berikutnya, sebaliknya kalau orang dipimpin oleh roh Allah, hasilnya mereka saling mengasihi, mereka bergembira, mereka mempunyai ketenangan hati, mereka sabar dan berbudi, mereka baik terhadap orang lain, mereka setia, mereka rendah hati, dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Buah roh itu teraplikasi nyata ngejowantah wonten ing gesang kita. Itu menjadi ciri kita orang Kristen. Nah, itu deklarasikan Bapak Ibu. Mungkin engkau orang yang, maaf kata, berangasan, orang yang gampang nesu, gampang emosian. Oleh sebab itu bentuk diri kita dengan perkataan. Bentuk hidup kita dengan apa? Perkataan. Dengan lidah kita, dengan ucapan kita. Karena ucapan kita bisa membentuk kita. Setuju? Hidup dan mati dikuasai lidah. Artinya lidah kita menguasai hidup kita. Jadi kalau kita sedang emosi, ngomong, kuasailah dengan lidah kita. Diam kamu, tenang. Ketika hadirat Tuhan itu memenuhi kita, maka kegelapan akan sirna dari hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ngusir setan, tidak usah teriak-teriak. Kalau hidupmu senantiasa mengucapkan syukur, kalau hidupmu senantiasa bersukacita, kalau engkau dalam roh doa, engkau bilang, setan kau lungo, pergi. Kau mengangkat tangan, setan sudah takut. Bukan saya nggak ampuh, tapi saya menjaga hati untuk terhubung dengan Tuhan. Mereka saling mengasihi, ini buah roh. Mereka bergembira, ini buah roh. Mereka mempunyai ketenangan hati, ini buah roh. Mereka sabar dan berbudi. Mereka baik terhadap orang lain. Mereka setia. Mereka rendah hati dan selalu sanggup menguasai diri. Tidak ada hukum agama yang melarang hal-hal seperti itu. Ketika ada buah roh dalam dirimu, ada manifestasi, ada ejowantah buah roh dalam hidupmu, engkau tenang hati.
Amin. Bahkan kau bisa menenangkan orang lain. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Musim boleh berubah, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, dalam musim apapun hidupmu, senantiasa bersyukurlah. Mungkin hari-hari ini musim paceklik, musim kekurangan, tapi bersukacitalah. Meskipun engkau mengalami musim sakit penyakit, bersukacitalah. Meskipun engkau mengalami musim permasalahan, bersukacitalah. Karena kasih Tuhan tak berubah karena musim. Pastikan engkau juga tidak berubah emosimu karena musim. Pastikan engkau memiliki emosi yang stabil, perasaan yang stabil. Stabil apa, Pak? Stabil memuji Tuhan, stabil mengucapkan syukur, stabil berdoa, stabil menyembah Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Mari berdiri bersama-sama. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin. Amin. Musim akan selalu. Apapun musim dalam hidupmu, kiranya musim saatmu tidak pernah berubah dalam hidupmu. Cinta kepada Tuhan, bersyukur dalam segala perkara, roh doa tetap ada dalam hidupmu. Musim apapun dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah berubah mencintaimu. Musim apapun yang terjadi dalam hidupmu, kasih Tuhan tetap dalam hidupmu. Oh Jesus, buat kami memiliki kestabilan dalam emosi, buat kami memiliki kestabilan dalam perasaan. Kami minta penguasaan diri ada dalam hidup kami, Tuhan. Oh pakaraka. Amin. Karena kasih-Nya Tuhan selalu. Lupakan kanan kirimu. Ini menjadi pujianmu, ini menjadi imanmu, ini menjadi deklarasimu bahwa engkau senantiasa dijaga oleh Tuhan, bahwa sehelai rambutmu tidak pernah jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Kiranya ini menjadi imanmu, ini menjadi deklarasimu, ini yang menguasai hidupmu. Karalapa sekana korepete karapa. Deklarasikan pujian ini, imani pujian ini. Pujian ini menjadi hidupmu, pujian ini menjadi identitasmu, pujian ini menjadi pribadi, bahwa Tuhan menolongmu dalam musim apapun juga dalam hidupmu. Tuhan selalu. Lupakan kanan kirimu, sembah Dia, mintalah
Mintalah kepada Tuhan roh doa, roh penyembahan. Mintalah kepada Tuhan roh yang menguasai diri. Mintalah kepada Tuhan roh yang bersukacita. Mintalah kepada Tuhan roh kesabaran. Buah-buah roh itu nyata dalam hidupmu. Oh, dalam musim apapun juga Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan senantiasa menolongmu. Tuhan senantiasa menjagamu. Oh, yerebeta karapa. Amin, amin. Oh, diralaba sende kerebe seumur hidup.